Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan menjelajahi sisi paling misterius dari dunia yang kita tinggali. Dari fenomena alam yang gak masuk akal, peradaban kuno yang hilang, sampai pesan dari luar angkasa. Semua akan kita bahas dalam satu video berdurasi panjang ini. Kamu siap? Duduk yang nyaman, siapkan cemilan, dan mari kita masuk ke 7 misteri dunia yang belum terpecahkan sampai sekarang. 1. Wow. Sinyal dari alien? Pada suatu malam musim panas tahun 1977, sebuah sinyal misterius dari luar angkasa tertangkap oleh teleskop radio. Sinyal itu hanya berlangsung selama 72 detik, dan setelah itu, hilang. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menjelaskannya. Apakah itu pesan dari peradaban alien? Atau hanya gangguan kosmik biasa? Inilah cerita nyata tentang The Wow Signal. Sinyal luar angkasa yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala selama hampir 50 tahun. Apa itu Wow Signal? Tanggal kejadian 15 Agustus 1977. Lokasi Big Ear Radio Telescope, Ohio State University. Penemunya Jerry R. Ehman, sukarelawan proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Bentuk sinyal terlihat dalam cetakan komputer dengan kode 6EQJ5, menunjukkan intensitas sinyal. Kenapa disebut wow? Karena Ehman menulis kata wow di samping hasil cetakannya. Sinyal ini tidak seperti sinyal biasa. Ia memiliki frekuensi 1420 MHz, frekuensi alami yang dianggap ideal untuk komunikasi antar bintang. Tapi anehnya, sinyal ini tidak pernah terulang lagi. Analisis ilmiah. Penjelasan tentang spektrum radio 1420 MHz, hidrogen. Kenapa sinyal ini dianggap terlalu rapi untuk jadi kebetulan? Ilmuwan mencoba mereplikasi sinyal hasil nihil. Teleskop Big Ear sudah tidak aktif lagi sejak 1998. Data sinyal menunjukkan asal dari rasi Sagittarius, tapi tidak pasti. Yang membuat para ilmuwan pusing, sinyal itu terlalu kuat, terlalu tajam, terlalu sempurna untuk sekadar gangguan. Tapi, kalau itu benar dari alien, kenapa mereka cuma kirim sekali? Teori-teori terkenal. Teori alien. Banyak ilmuwan yakin sinyal ini bisa jadi upaya komunikasi alien. Frekuensi hidrogen dianggap universal, mudah dikenali makhluk cerdas. Tapi, kenapa hanya satu kali? Teori gangguan bumi. Sinyal bisa jadi berasal dari satelit atau teknologi manusia. Tapi tidak ada bukti kuat saat itu. 1977, teknologi komunikasi radio masih terbatas. Teori komet. Pada 2017, ada teori baru. Sinyal datang dari komet 266P Christensen. Tapi banyak astronom menolak teori ini karena sinyal terlalu sempit untuk ukuran emisi komet. Teori refleksi radio. Mungkin sinyal dipantulkan dari benda logam di luar angkasa. Tapi ini pun belum bisa diuji ulang. Dampak budaya populer. Referensi dalam film, game, dan serial fiksi ilmiah. Wow! Signal jadi ikon pencarian kehidupan luar angkasa. SETI terus pakai teknologi baru untuk cari sinyal serupa. Proyek Breakthrough Glisten dan upaya serupa di era modern. Meski cuma 72 detik, sinyal ini meninggalkan jejak yang panjang dalam budaya manusia. Ia menjadi simbol harapan bahwa kita mungkin tidak sendiri di alam semesta. Apakah kita akan mendengar lagi? Teleskop-teleskop canggih seperti FAST, China, dan MERKAT, Afrika, mencari sinyal baru. AI digunakan untuk mendeteksi sinyal asing lebih cepat. Tapi hingga kini, wow! Signal masih jadi satu-satunya sinyal paling mencurigakan. Sudah hampir setengah abad berlalu. Tapi tak ada sinyal lain yang sebanding. Mungkinkah itu memang satu pesan dari jauh, dan kita melewatkannya? Mungkin suatu hari nanti, sinyal itu akan kembali. Mungkin ada peradaban di luar sana yang menunggu kita menjawab. Tapi sampai hari itu datang, wow! Signal tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah pencarian makhluk cerdas di alam semesta. 2 kota Atlantis, peradaban yang hilang.
Sebuah kota yang katanya lebih maju dari zaman manapun. Kaya, kuat, dan dikelilingi tembok emas dan perak. Tapi, dalam satu hari, semuanya hilang ditelan bumi dan laut. Atlantis. Apakah itu sekadar dongeng? Atau benar-benar pernah ada? Inilah misteri legendaris. Kota Atlantis, peradaban yang hilang. Asal-usul Atlantis. Pertama kali disebut oleh Plato dalam dialog Timaeus dan Critias, 360 Hesem. Menurut Plato, Atlantis adalah kekuatan maritim besar yang mencoba menaklukkan Athena. Dihancurkan oleh dewa-dewa karena kesombongan. Hilang dalam satu malam dan satu hari. Lokasi disebut berada di luar pilar Hercules, mungkin Selat Gibraltar. Banyak yang menganggap kisah ini hanyalah alegori politik dan moral. Tapi, bagaimana jika Plato mendengar kisah nyata yang diwariskan dari zaman sebelum sejarah tertulis? Deskripsi kota Atlantis. Atlantis disebut sebagai kota konsentris, dengan cincin air dan daratan. Dinding dilapisi emas, kuil dewa Poseidon, patung-patung raksasa, dan teknologi canggih. Atlantis memiliki sistem kanal, pelabuhan, dan pertanian luar biasa. Rakyatnya disebut kuat, cerdas, dan sangat beradab, sampai akhirnya korup dan tamak. Apakah ini imajinasi Plato, atau sisa-sisa ingatan dari peradaban yang punah jauh sebelum Mesir kuno berdiri? Teori lokasi Atlantis. Laut Tengah, Mediterania. Beberapa percaya Atlantis adalah Pulau Santorini, Thera. Letusan dahsyat pada 1600 SM menghancurkan peradaban Minoa. Bukti tsunami dan keruntuhan budaya sangat kuat. Samudra Atlantik. Lokasi sesuai, di luar pilar Hercules. Banyak peneliti menyebut Azores sebagai lokasi potensial. Tapi belum ada bukti arkeologis kuat. Amerika Latin. Beberapa menyebut Andes, Bolivia, dan Peru. Struktur kuno di Bolivia, Tiwanaku, mungkin terlalu tua. Gagasan bahwa Atlantis adalah benua Amerika yang disalahpahami. Benua yang tenggelam? Ada teori tentang Doggerland, di Laut Utara, atau Zelanda, dekat Selandia Baru. Kemungkinan peradaban maju sebelum zaman es terakhir. Tapi semua ini masih sangat spekulatif. Atlantis. Mitos, fakta, atau propaganda? Banyak sejarawan sepakat bahwa Plato hanya memakai Atlantis sebagai cerita moral. Tapi arkeologi sering menemukan situs yang dulunya dianggap mitos. Troy, misalnya. Apakah Atlantis pernah ada? Namun ingatannya hilang oleh waktu dan bencana global? Perbandingan dengan banjir besar dalam mitos dari banyak budaya. Nuh, Gilgamesh, DLL. Jika Atlantis benar-benar ada, mungkinkah ia adalah korban dari bencana global yang meluluhlantakkan seluruh dunia kuno? Pencarian dan teknologi modern. Penggunaan sonar, satelit, dan AI untuk memetakan dasar laut. Proyek pencarian Atlantis modern di banyak lokasi dunia. Banyak peneliti independen mencoba membuktikan teori masing-masing. Tapi masih belum ada bukti fisik yang pasti. Apakah Atlantis pernah benar-benar ada? Atau hanya dongeng untuk mengingatkan manusia tentang kesombongan? Satu hal yang pasti, legenda Atlantis masih hidup, di imajinasi, di misteri, dan di dasar samudra, menunggu untuk ditemukan. Tiga segitiga Bermuda, kuburan laut yang menelan segalanya. Di sebuah wilayah samudra antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, ratusan kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Komunikasi terputus. Alat navigasi rusak. Bahkan bangkai pun tak ditemukan. Apakah ini tempat kutukan? Atau ada penjelasan ilmiah di balik semua ini? Inilah kisah nyata tentang salah satu tempat paling misterius di dunia. Segitiga Bermuda, kuburan laut yang menelan segalanya. Di mana itu segitiga Bermuda? Lokasi, membentuk segitiga antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Luas sekitar 500.000, 1.500.000 kilometer persegi. Laut tampak biasa, tapi sejarahnya penuh kejanggalan. Tak ada tanda-tanda bahwa kawasan ini berbeda. Sampai kita melihat sejarah hilangnya kapal dan pesawat, yang jumlahnya tidak wajar. Kasus-kasus hilang misterius.
Flight 19, 1945. 5 pesawat pengebom Angkatan Laut AS hilang saat latihan. Kompas kacau, pilot kebingungan. Akhirnya seluruh skuadron lenyap. Pesawat pencari juga ikut hilang. USS Cyclops, 1918. Kapal Angkatan Laut terbesar saat itu, hilang bersama 309 awak. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ditemukan serpihan. Star Tiger, Star Ariel. 2 pesawat komersial British South American Airways. Menghilang tanpa jejak. Cuaca bagus. Semua sistem normal. Kapal-kapal modern yang juga lenyap. Contoh, tanker Marine Sulphur Queen, kapal kargo El Faro, DLL. Hilangnya kapal besar dengan teknologi modern tetap jadi misteri. Teori ilmiah. Cuaca ekstrim dan arus laut. Gulf Stream sangat kuat dan bisa menyeret apapun. Badai tropis bisa muncul tiba-tiba. Gas metana dari dasar laut. Gas metana bisa muncul dari kerak bumi. Mengurangi kepadatan air, kapal tenggelam cepat. Bisa merusak mesin pesawat jika terbakar di udara. Gangguan geomagnetik. Segitiga Bermuda jadi satu dari sedikit tempat dengan anomali magnetik alami. Bisa ganggu kompas dan alat navigasi. Kesalahan manusia, efek psikologis. Pukul 1:10 menit. Pukul 1:20 menit. Ilusi optik, kelelahan, dan salah baca kompas. Efek sugesti karena reputasi buruk daerah tersebut. Teori alternatif dan konspirasi. Alien dan pangkalan bawah laut. Teori bahwa segitiga Bermuda adalah tempat pendaratan makhluk luar angkasa. Alat elektronik rusak karena teknologi alien. Lubang waktu o portal dimensi lain. Beberapa laporan waktu, meloncat, dan efek deja vu. Ada yang percaya ada lubang cacing di sana. Atlantis dan teknologi kuno. Atlantis disebut pernah berada di wilayah ini. Energi kristal dari kota yang hilang bisa menyebabkan gangguan. Fakta versus mitos. Penelitian menunjukkan banyak kasus terlalu dibesar-besarkan. Rute pelayaran padat. Jadi wajar lebih banyak kecelakaan. Tidak lebih banyak kejadian dibanding wilayah laut lain dengan trafik tinggi. Tapi tetap ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Misteri segitiga Bermuda mungkin tidak pernah sepenuhnya terungkap. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah itu hanya laut biasa? Atau memang ada sesuatu yang menunggu di balik kabut dan ombaknya? 4 manuskrip Voynich, buku yang tak bisa dibaca. Sebuah buku berusia lebih dari 500 tahun. Penuh dengan simbol aneh, ilustrasi misterius, dan bahasa yang tak dikenali siapapun. Sudah dicoba dipecahkan oleh kriptografer, ilmuwan, bahkan AI, semua gagal. Inilah teka-teki literatur terbesar dalam sejarah. Manuskrip Voynich, buku yang tak bisa dibaca. Penemuan manuskrip. Ditemukan tahun 1912 oleh Wilfrid Voynich, seorang penjual buku antik. Lokasi penemuan, Villa Mondragone, Italia. Diakini berasal dari abad ke-15, carbon dating, sekitar tahun 1404-1438. Asal-usul, penulis, dan tujuan buku tidak diketahui. Siapa yang menulis buku ini? Untuk siapa? Dan kenapa tidak satu pun kata bisa dimengerti? Isi manuskrip. Bagian botani. Gambar tanaman yang tak dikenal, gabungan antara nyata dan imajinasi. Beberapa seolah punya akar atau struktur biologis yang logis, tapi tak bisa diklasifikasi. Bagian astronomi dan kosmologi. Diagram bintang, rasi bintang aneh, bentuk orbit melingkar. Bintang-bintang diberi nama dengan bahasa yang tidak dikenal. Bagian biologi. Gambar wanita telanjang di pipa seperti sistem pencernaan. Struktur menyerupai organ tubuh atau sistem air. Bagian farmasi dan resep. Gambar toples, tumbuhan, dan teks panjang seperti resep. Tapi tetap, tak satu pun tulisan bisa dipahami. Misteri tulisan dan bahasa. Sistem tulisan unik. Tidak ada kesamaan dengan alfabet Latin, Arab, Ibrani, atau Asia Timur. Konsisten tapi tak bermakna atau kita belum mengerti? Upaya penguraian.
kriptografer militer AS, Inggris, bahkan NSA pernah mencobanya. Pakar linguistik, statistik, dan AI juga turun tangan. Tapi tidak ada hasil yang bisa diverifikasi. Statistik linguistik aneh. Pola distribusi huruf menyerupai bahasa alami. Tapi huruf dan kata-katanya tak cocok dengan bahasa manapun. Apakah ini sandi rumit? Bahasa yang sudah punah? Atau hanya tipuan jenius dari abad pertengahan? Teori-teori populer. Buku kedokteran rahasia? Mungkin ditulis oleh seorang tabib yang ingin merahasiakan ilmu herbalnya. Bahasa yang hilang? Ada yang percaya ini bahasa kuno dari wilayah kecil yang kini punah. Atau bahasa buatan oleh penulis yang sangat cerdas. Kode rahasia atau enkripsi? Gaya menulis menyerupai sistem enkripsi manual. Tapi tak ada kunci yang berhasil mengungkap artinya. Hoaks abad pertengahan? Mungkin dibuat untuk dijual mahal, agar terlihat seperti teks mistik. Tapi terlalu rumit dan konsisten untuk dianggap lelucon. Dari peradaban lain, beberapa menghubungkan dengan Atlantis, makhluk luar angkasa, atau dimensi lain. Teks yang hanya bisa dipahami oleh mereka. Penelitian modern. Tahun 2018, ahli komputer Kanada klaim pakai AI untuk menguraikan, tapi tak terbukti. Universitas Yale kini menyimpan manuskrip asli, Benekerar Book Library. Sudah ada versi digital agar publik bisa bantu memecahkannya. AI modern seperti GPT pun belum bisa menafsirkannya. Sudah lebih dari 1 abad, dan dunia masih bertanya. Apa sebenarnya isi buku ini? Sebuah buku tanpa nama penulis, tanpa pembaca, tanpa makna yang jelas. Tapi tetap membius dan memikat siapapun yang melihatnya. Apakah kita suatu hari akan memecahkannya? Atau justru misteri ini adalah bagian dari keindahannya? 5 Peradaban Maya dan Ramalan Akhir Dunia. Tahun 2012, dunia dilanda kepanikan. Buku-buku, film, dan teori konspirasi menyebar. Dunia akan berakhir. Dan semua bermula dari satu peradaban kuno yang sudah punah. Siapakah mereka? Dan apa sebenarnya makna dari ramalan kiamat itu? Siapa sebenarnya bangsa Maya? Lokasi: Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pusat kejayaan: 2000 SM 900 M. Membangun kota besar: Tikal, Chichen Itza, Palenque. Masyarakat maju: ahli astronomi, matematika, arsitektur, dan seni. Mereka membangun piramida besar tanpa roda, menghitung gerhana, dan menciptakan sistem kalender yang sangat kompleks. Tapi bagaimana mereka bisa mengetahui akhir zaman? Kalender Maya lebih akurat dari yang kamu kira. Kalender Haab, 365 hari, dan Tol-in, 260 hari. Kombinasi keduanya, kalender putaran kalender, 52 tahun siklus. Kalender long count digunakan untuk menghitung waktu besar, ribuan tahun. Tanggal 21 Desember 2012 dalam kalender long count akhir dari 1 Baktun. Banyak orang mengira itu adalah titik akhir dunia. Ramalan 2012. Akhir dunia atau awal baru. Interpretasi populer. Bumi akan hancur karena asteroid, letusan supervulkanik, perubahan kutub magnet, invasi alien. Fakta dari teks Maya. Tak ada bukti tertulis bangsa Maya pernah menyebut kiamat. 21 Desember 2012 hanya penanda akhir siklus waktu ke-13. Para arkeolog menyebut ini sebagai ulang tahun kosmis, bukan kehancuran. Jadi, siapa yang menyebarkan ide bahwa dunia akan hancur? Histeria global dan media massa. Film, 2012. Karya Roland Emmerich memperkuat panik massal. Ribuan situs ramalan dan konspirasi bermunculan. Orang mulai membangun bunker, membeli suplai darurat, bahkan bunuh diri. Dampak nyata. Penjualan buku konspirasi meningkat. Peneliti NASA harus mengeluarkan klarifikasi resmi. Tidak ada kiamat. Apa kata ilmuwan dan arkeolog? Suku Maya bukan peramal kiamat, tapi ahli waktu. Mereka melihat waktu sebagai siklus,
bukan linear. Akhir siklus, awal siklus baru. Temuan penting. Tulisan pada monumen Tortuguero menyebut 13 Baktun, tapi artinya ambigu. Penafsiran modern kemungkinan keliru karena perbedaan budaya dan konteks. Warisan Maya yang sebenarnya. Sistem angka dengan konsep nol jauh sebelum bangsa Eropa. Astronomi yang sangat akurat. Arsitektur megah selaras dengan posisi matahari dan bintang. Kodeks Maya. Teks-teks yang terus diteliti hingga kini. Tradisi spiritual dan pemahaman siklus alam yang mendalam. Peradaban Maya tak pernah berkata bahwa dunia akan berakhir. Mereka justru mengajarkan bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan kehancuran, tapi kelahiran kembali. Dan mungkin, itu adalah pesan terdalam mereka untuk dunia modern. 6. Hilangnya pesawat MH370. 8 Maret 2014. Sebuah pesawat penumpang Boeing 777 milik Malaysia Airlines lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Tapi 40 menit setelah mengudara, pesawat itu menghilang. Tidak ada sinyal darurat. Tidak ada pesan terakhir. Hanya sunyi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan MH370? Kronologi kejadian. Jadwal dan rute awal. MH370 lepas landas pukul 00.41 waktu lokal. Komunikasi terakhir. Good night, Malaysian 370. Beberapa menit kemudian, pesawat menghilang dari radar sipil. Jejak aneh di radar militer. MH370 ternyata berbelok tajam ke barat, melintasi semenanjung Malaysia. Kemudian mengarah ke Samudera Hindia Selatan. Tidak ada sinyal dari transponder. Seolah sengaja dimatikan. Dari sini, muncul pertanyaan besar. Kenapa pesawat berbalik arah? Dan siapa yang mengendalikan MH370? Upaya pencarian global. Operasi pencarian internasional terbesar dalam sejarah penerbangan. Negara-negara terlibat. Malaysia, Australia, Tiongkok, AS, Inggris. Fokus pencarian. Samudera Hindia bagian selatan. Berdasarkan analisis satelit Inmarsat, puing-puing yang ditemukan. Flapron ditemukan di Pulau Reunion, 2015. Beberapa bagian kecil ditemukan di Mozambik, Tanzania, dan Madagaskar. Tapi bangkai utama pesawat tidak pernah ditemukan. Teori dan spekulasi. Kecelakaan teknis, hipotesis, kebakaran, kerusakan kabin, dekompresi. Tapi anehnya, pesawat tetap terbang berjam-jam tanpa komunikasi. Pembajakan atau sabotase? Kecurigaan mengarah ke Kapten Zaharie Ahmad Shah. Simulasi penerbangan di rumahnya mirip jalur MH370. Tapi tidak ada motif atau bukti kuat. Kemungkinan pembajakan oleh penumpang juga pernah dipertimbangkan. Intervensi militer atau alien? Teori konspirasi. Pesawat ditembak jatuh. Teori lebih liar. Portal dimensi, gangguan teknologi asing. Tapi semua teori ini tidak didukung bukti kuat. Teknologi pelacakan dan kegagalannya. MH370 menjadi titik balik sistem pelacakan global. Dulu, pesawat di luar jangkauan radar tidak dilacak real-time. Kini, sistem baru seperti ADS-B dan pelacakan satelit ICAO mulai digunakan. Tapi saat MH370 menghilang, teknologi belum cukup canggih. Dampak kemanusiaan dan emosional. 239 penumpang dari 14 negara, keluarga masih mencari keadilan. Rasa kehilangan, teori harapan, dan trauma panjang. Dokumenter, buku, dan film menggambarkan kesedihan yang belum reda. Sudah lebih dari 1 dekade, dan MH370 masih belum ditemukan. Sebuah pesawat modern, lenyap begitu saja. Mungkin suatu hari kita akan tahu kebenarannya. Tapi hingga saat itu, MH370 akan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan manusia. 7 Stonehenge, tugu batu tanpa penjelasan. Berdiri tegak di padang rumput Inggris, puluhan batu raksasa disusun dalam formasi melingkar yang aneh dan memikat. Stonehenge. Situs purbakala ini telah berdiri lebih dari 4.000 tahun. Namun misterinya tetap membeku dalam waktu. Siapa yang membangunnya? Untuk apa?
Dan bagaimana batu-batu raksasa ini bisa dipindahkan tanpa teknologi modern? Inilah kisah dan teori di balik Stonehenge, tugu batu tanpa penjelasan. Asal-usul Stonehenge. Lokasi: Salisbury Plain, Inggris. Dibangun antara 3000 sm hingga 1600 sm. Struktur terdiri dari dua jenis batu. Sarsen, berat hingga 25 ton. Bluestone, berasal dari Wales, jarak 200 km. Tahapan konstruksi. Parit melingkar besar, sekitar 3100 sm. Batu Bluestone didirikan, 2500 sm. Penyusunan trilithon, 2 batu vertikal dan 1 melintang di atas. Tidak ada catatan tertulis. Tidak ada petunjuk. Tapi situs ini dibuat oleh orang-orang prasejarah yang bahkan belum mengenal tulisan. Teknologi atau keajaiban? Bagaimana mereka memindahkan batu seberat puluhan ton? Kayu gelondongan? Rakit sungai? Teori penggunaan lempung dan salju? Bantuan kekuatan supranatural? Penelitian modern? Pengujian rekonstruksi manual? Uji jejak medan dan logistik prasejarah? Masih belum ada konsensus pasti. Fungsi dan tujuan Stonehenge. Kuil astronomi, terletak selaras dengan titik matahari terbit musim panas dan tenggelam musim dingin. Kemungkinan digunakan untuk observasi kalender musim. Tempat pemakaman, penemuan ratusan tulang manusia di sekitar area. Indikasi pemakaman elit dan ritual kematian. Pusat penyembuhan, Bluestone dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Ada sisa-sisa orang cacat yang datang dari jauh mungkin mencari penyembuhan. Ritual druid atau pagan? Meski druid muncul ribuan tahun kemudian, banyak ritual modern terinspirasi oleh Stonehenge. Teori gila, alien, Atlantis, dan waktu. Teori Ancient Aliens, bantuan teknologi luar angkasa. Penghubung dengan Lelines jalur energi bumi. Stonehenge sebagai portal dimensi, bagian dari jaringan situs global seperti Piramida Giza, Machu Picchu, Easter Island. Penelitian modern, temuan baru. Ground Penetrating Radar, GPR, menemukan fondasi lain di bawah tanah. Penemuan Stonehenge, kedua, di Durrington Walls. Kemungkinan besar Stonehenge bagian dari kompleks ritual besar di masa lampau. Tapi tetap saja, tidak ada tulisan. Tidak ada petunjuk pasti. Semakin banyak ditemukan, semakin besar teka-teki yang muncul. Stonehenge tetap berdiri diam, menghadapi matahari dan badai selama ribuan tahun. Ia bukan sekadar tumpukan batu, tapi pesan tanpa kata dari masa lalu. Mungkin kita belum cukup siap untuk memahami maksudnya. Atau mungkin, itu memang rahasia yang ditinggalkan untuk kita pecahkan. Itulah 7 misteri dunia yang hingga saat ini masih belum memiliki jawaban pasti. Ilmu pengetahuan terus berkembang, tapi beberapa hal seolah sengaja disembunyikan oleh waktu, atau oleh sesuatu yang lebih besar.